berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Kita mulai. Izin saya off cam ya. Mohon maaf, batuk Mas. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai farmakoterapi pada gangguan menstruasi. Ini untuk yang semester sebelumnya ini yang menjadi tugas untuk diskusi, tetapi untuk semester ini kita apa metodenya ceramah ya, perkuliahan. Ini sangat familiar bagi yang cewek-cewek ya. Hmm. Tapi mungkin kurang familiar untuk yang laki-laki. Tetapi nanti juga ini sebagai pengetahuan juga agar lebih tahu gitu ya tentang apa siklus pada menstruasi juga, kemudian gangguan-gangguan apa aja yang mungkin dialami pada wanita saat menstruasi gitu ya. Kemudian ini kita akan membahas gangguan menstruasi yang dialami wanita. Ini dari dysmenore, kemudian ada premenstrual syndrome (PMS), ini yang sering disebut-sebut ya. Biasanya jadi lebih galak dari singa gitu ya. Kemudian ada premenstrual dysphoric disorder dan juga ada yang namanya abnormal uterine bleeding. Tetapi untuk yang abnormal uterine bleeding tidak kita bahas di perkuliahan ini. Jadi yang kita bahas ada 3, nanti dysmenorrhea, premenstrual syndrome, dan premenstrual dysphoric disorder. Nah, untuk epidemiologi dari gangguan menstruasi, ini gangguan menstruasi itu sangat umum terjadi pada wanita usia produktif dengan prevalensi yang berbeda ya. Kalau yang dysmenorrhea itu hampir semuanya bisa mengalami, 50-90% wanita itu pernah mengalami dysmenorrhea, kemudian PMS, premenstrual syndrome, 20-40%, kemudian yang PMDD itu yang 3-8%, dan juga yang abnormal uterine bleeding ini bisa 10-30%. PMDD tadi ya, premenstrual dysphoric disorder. PMDD itu merupakan bentuk PMS yang paling berat, yang nanti ada pengaruhnya di fungsi psikososial. Jadi ini ada melibatkan gangguan terkait psikologis ya, tidak hanya nyeri saja gitu saat mau menstruasi. Di sini kita mengenal dulu yang namanya siklus menstruasi. Di sini siklus menstruasi biasanya siklus menstruasi itu adalah rangkaian perubahan alami yang terjadi pada sistem reproduksi wanita yang terjadinya setiap bulan, sebagai sebenarnya itu adalah persiapan untuk kehamilan. Tetapi karena ovum yang dihasilkan itu tidak dibuahi, maka lurus sebagai menarche itu. Siklus ini diatur oleh beberapa hormon yang melibatkan ovarium serta rahim. Jadi di sini ada beberapa beberapa hormon gitu ya yang berpengaruh terhadap siklus menstruasi. Di sini ada FSH. Jadi pituitary gonadotropic hormone ini akan melepaskan FSH dan LH. Nah, kalau pada saat follicular phase itu biasanya FSH dan LH itu dalam kondisi yang apa levelnya hampir sama ya, tetapi di akhir fase folikular hormon LH, yang LH ini meningkat tajam, sedangkan yang FSH ini juga ada peningkatan tetapi tidak setajam yang LH. Kemudian saat masuk ke fase luteal, itu keduanya juga akan mengalami penurunan. Jadi ada luteinizing hormone
dan follicle stimulating hormone. Kalau follicle stimulating hormone ini awalnya datar, kemudian saat di akhir fase folikular itu semuanya keduanya itu naik, tetapi yang paling tinggi adalah yang luteinizing hormone. Nah, dengan apa perkembangan ini hari ya, hitungan dalam hari ke-0 itu adalah hari pertama kali menstruasi. Kemudian selama menstruasi itu biasanya rentangnya antara 7 hari ya. Rata-rata itu sekitar 7 hari. Nah, di fase yang 0 sampai 7 hari ini, di sini ada siklus pembentukan sel telur di ovarium. Jadi ini namanya pre-ovulatory phase-nya, kemudian terjadi ovulasi, ovumnya itu terlepas gitu ya. Kemudian ini sebenarnya pada saat ovulasi ini siap untuk dibuahi. Kalau tidak terbuahi, berarti dia akan meluruh menjadi nanti masuk ke fase menstruasi lagi. Jadi di sini saat ovulasi sel telur dilepaskan, terbentuk korpus luteum, ini namanya post-ovulatory phase. Ini kalau dibuahi nanti akan terjadi kehamilan, kalau enggak kemudian akan meluruh menjadi menstruasi. Kemudian ada juga eh, hormon, ovarian hormon yang terlibat, ada estradiol dan progesteron. Pada fase folikular, estradiol ini akan meningkat, sedangkan progesteron itu masih landai gitu ya. Kemudian progesteron akan meningkat pada saat fase post ovulatory. Jadi pada saat luteal phase dia akan meningkat. Nah, ini beberapa siklus yang terpengaruh ya dari hormon gonadotropik, siklus pembentukan ovum, level hormon ovarium, dan juga uterine cycle-nya. Jadi uterin yang terjadi di uterin. Di uterin 0 sampai 7 hari terjadi menstruasi, kemudian 7 sampai 14 hari terjadi fase proliferatif. Nah, 14 hari ke-14 ini adalah masanya ovulasi. Ini adalah eh, kalau ada pertemuan antara sel telur dengan sperma, nah ini yang kemudian bisa menjadi kehamilan. Kemudian di di 4 hari ke-21 29 ini adalah fase sekretori. Jadi siklus menstruasi umumnya berkisar 28 hari, bisa bergeser maju atau mundur. Dimulai dari hari-hari pertama menstruasi, dimulai fase folikular yang menyiapkan satu ovum yang siap dibuahi pada masa ovulasi pada hari ke-14. Selanjutnya diikuti oleh fase luteal. Yang jika memang tidak ada pembuahan akan menyiapkan hormon jika ada pembuahan akan disiapkan hormon untuk menjaga kehamilan, tetapi jika tidak, maka produksi hormon akan turun kembali. Nah, ini dinding endometrium yang sedianya disiapkan untuk mendukung kehamilan akan luruh kalau tidak terjadi kehamilan ya. Dinding endometriumnya akan luruh menjadi menstruasi. Jadi ini siklusnya berulang setiap bulan gitu ya. Sebenarnya dalam rangka menyiapkan sel telur. Jadi variasi normal siklus menstruasi itu antara 21 sampai 35 hari. Kemudian durasi menstruasi bisa 3 sampai 7 hari. Jadi kalau yang fase 1, hari ke-1 sampai ke-5 ini biasanya dinamakan fase menstruasi. Kemudian ada fase folikular gitu ya. Follicular phase, kemudian ada fase ovulasi di sini, kemudian ada fase luteal. Fase luteal itu mulai hari ke-15 sampai dengan hari ke-28. Tadi sudah disampaikan ada beberapa yang terlibat, ada estrogen, follicular stimulating hormone, ini perangsang perkembangan folikel, kemudian LH, luteinizing hormone, ini yang memicu terjadinya ovulasi. Maaf ya. Kemudian ini siklusnya gitu ya. Ini gambarannya smackdown.
Si LH itu tadi memicu ovulasi sehingga terjadi pelepasan sel telur dari folikelnya gitu ya. Jadi pada ovarian cycle itu kadar estrogennya rendah saat gonadotropin hormon menstimulasi FSH follicular stimulating hormone untuk merangsang perkembangan folikel. Folikel berkembang, di dalamnya ada sel telur ya, ovum. Nah, kemudian dijaga oleh estrogen ya perkembangannya. Kemudian oleh LH, luteinizing hormone, dia akan eh, melepaskan, memicu ovulasi, pelepasan sel telur. Nah, pelepasan sel telur ini kemudian dipengaruhi oleh adanya progesteron yang meningkat. Kalau terjadi pembuahan, akan terjadi kehamilan. Ini ya, tadi di sini ada fase proliferasi yang dipengaruhi oleh estrogen dan penebalan pada dinding endometrium meningkat yang meningkat ya. Penebalan dinding endometriumnya itu eh, secara cepat itu meningkat. Kemudian ada uterine cycle, ovulasi tadi. Kalau tidak, jadi saat terjadi ovulasi, saat follicular phase itu selain terjadi pembentukan sel telur, juga mempersiapkan dinding endometrium untuk kalau terjadi kehamilan. Ada penebalan dinding endometrium jika terjadi kehamilan. Tetapi kalau tidak terjadi kehamilan pada luteal phase ini, yang disebut juga dengan secretory phase, ini dipengaruhi oleh hormon progesteron. Jadi kalau tidak terjadi kehamilan, dinding endometriosis yang tadi sudah menebal, dia akan meluruh dan dikeluarkan, yang dinamakan dengan menstruasi. Ini kemudian kita masuk ke gangguan apa eh, gangguan menstruasi. Yang pertama adalah dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah nyeri belum atau selama menstruasi akibat kontraksi uterus yang berlebihan. Dysmenorrhea itu diklasifikasikan menjadi dua. Kalau yang primary dysmenorrhea ini ada nyeri menstruasi tetapi tidak ada kelainan pada pelvis yang umumnya muncul 6 sampai 12 bulan setelah menarkis. Kemudian yang paling sering terjadi pada wanita remaja usia hingga 20-an gitu ya. Saat sudah balik sampai usia 20-an. Kemudian secondary dysmenorrhea ini memang nyeri menstruasi akibat adanya gangguan ginekologisnya. Biasanya muncul pada usia di atas 25 tahun. Penyebab umumnya bisa terjadi endometriosis, radang pada endometrium, adenomiosis, kemudian ada fibrinoid, ada benjolan gitu ya di uterus, kemudian bisa juga karena ada pelvic inflammatory disease, dan bisa juga karena penggunaan IUD. Biasanya penggunaan IUD ini pada wanita yang sudah menikah ya, tapi pemasangannya ya untuk mencegah kehamilan. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya dysmenorrhea yang masuknya ke dysmenorrhea sekunder. Kemudian untuk patofisiologi untuk dysmenorrhea primer, ini kalau patofisiologinya di dysmenorrhea primer itu pada akhir fase luteal terjadi penurunan kadar progesteron. Penurunan kadar progesteron tadi dapat menyebabkan terjadinya pelepasan prostaglandin dari endometrium. Terutama ini ya, ini tipe prostaglandinnya yang PGF2 alfa dan PGE2. Nah, pelepasan prostaglandin ini menyebabkan terjadinya kontraksi uterus yang kuat dan tidak terkoordinasi.
sehingga menyebabkan nyeri tadi, munculnya nyeri, serta menyebabkan prostaglandin yang dilepaskan tadi menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah di uterus. Sebentar ya. Bentar. Ya, kemudian juga terjadi iskemia miometrium. Nah, iskemia ini merangsang serabut syaraf nyeri, sehingga menyebabkan terjadinya nyeri kram pada abdomen bawah. Nah, gejala klinisnya bisa nyeri tadi disertai dengan mual, muntah, diare, sakit kepala, fatik, kelemahan gitu ya. Kemudian nyerinya itu bisa manjalar ke punggung atau paha. Nah, gejalanya biasanya muncul sebelum atau pada hari pertama menstruasi dan berlangsung bisa selama 24 sampai 72 jam. Jadi bisa sampai hari ketiga ya, sampai hari ketiga, 24 kali. Ya, sampai hari ketiga itu masih ada kemungkinan terjadi. Sebentar ya. Jadi eh, bisa gejala itu terjadi hari pertama menstruasi sampai hari ketiga itu ya masih bisa merasakan. Nah, ini eh, mekanisme yang berkontribusi terhadap terjadinya nyeri pada dismenorrhea primer. Yang pertama tadi ya progesteron tadi saat fase luteal, jadi saat terjadi korpus luteum regresi itu memicu menyebabkan turunnya kadar progesteron. Nah, turunnya kadar progesteron ini mempengaruhi terhadap menstrual flow-nya. Nah, saat progesteron turun, terjadi pelepasan prostaglandin, endoperoxide, dan juga metabolite. Nah, prostaglandin ini yang bisa meningkatkan kontraksi, meningkatkan kontraksi miometrial. Jadi menyebabkan kontraksi di uterin yang sifatnya itu tidak terkontrol tadi ya, disritmia. Nah, selain itu dia juga menyebabkan ini ya, ada penurunan aliran darah juga menyebabkan iskemia yang pada akhirnya em, terjadi peningkatan aktivitas uterin, terjadi iskemi uterin dan juga peningkatan sensitivitas saraf terminal terhadap prostaglandin dan endoperoxide sehingga muncul respon nyeri. Jadi ini mekanisme yang berkontribusi terhadap terjadinya nyeri pada dismenorrhea primer. Kemudian ini apa yang terjadi saat premenstrual gitu ya. Premenstrual di sini ada tuba Fallopi, di sini ada ovarium. Di ovarium ini kan nanti akan dilepaskan sel telur gitu ya. Sel telur dilepaskan dari ovarium masuk ke tuba Fallopi. Nah, saat kalau tidak terjadi pembuahan, nanti uterus itu kan mengalami menyebabkan terjadinya kontraksi sehingga menyebabkan terjadinya eh,
kram gitu ya pada perut di bagian bawah. Nah, ini saat tidak terjadi pembuahan, dinding endometrium yang sudah disiapkan untuk penempelan janin itu akan meluruh. Nah, ini darah yang keluar ini yang disebut dengan menstrual tadi ya. Jadi pasien akan mengalami apa kram gitu, nyeri di bagian perut bagian bawah. Nah, ini bisa terjadi tadi ya, ini premenstrual pain-nya. Kemudian apa bedanya antara dismenore primer dan sekunder? Dari definisinya sendiri, kalau memang dismenore primer itu kan memang nyeri menstruasi tanpa ada kelainan di bagian pelvis. Sedangkan kalau yang secondary ini nyerinya memang ada kemungkinan terjadinya kelainan ginekologi. Onset usianya kalau yang primary ini biasanya remaja atau awal usia reproduktif, sedangkan yang secondary ini di atas 25 tahun. Kemudian hubungannya dengan menarki ini muncul 6 sampai 12 bulan setelah menarki, tapi kalau yang secondary dysmenorrhea tidak ada hubungannya dengan menarki. Kemudian waktu munculnya nyeri bisa terjadi beberapa jam sebelum atau saat menstruasi, sedangkan yang secondary dysmenorrhea dapat muncul beberapa hari sebelum menstruasi. Kalau durasi nyerinya yang primary dysmenorrhea bisa 24 sampai 72 jam, sedangkan yang secondary ini bisa lebih lama dan seringnya progresif. Mekanisme utama pada primary dysmenorrhea karena adanya peningkatan pelepasan prostaglandin akibat penurunan kadar progesteron yang menyebabkan kontraksi uterus yang berlebihan dan tidak terkontrol. Sedangkan mekanisme utama dari secondary dysmenorrhea karena memang adanya penyakit atau gangguan atau kelainan di pelvis. Sedangkan bagaimana respon terhadap NSAID, kalau primary dysmenorrhea biasanya responnya bagus, tapi kalau secondary dysmenorrhea itu eh, tidak, responnya kurang optimal dengan pemberian NSAID. Kalau primary dysmenorrhea saat pemeriksaan pelvis normal, kalau di secondary dysmenorrhea dapat ditemukan kelainan. Contoh penyebabnya karena memang kalau di primary dysmenorrhea karena memang peningkatan kadar prostaglandin, sedangkan kalau secondary dysmenorrhea bisa karena adanya endometriosis, fibrinoid dan lain sebagainya. Nah, bagaimana farmakoterapi atau terapi yang dapat diberikan pada dysmenorrhea? Jadi sebetulnya lini pertama atau first choice untuk dysmenorrhea itu adalah diberikannya NSAID ya, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ini lini pertamanya untuk primary dysmenorrhea karena ini dapat menurunkan produksi prostaglandin di endometrium yang menjadi penyebab utama terjadinya nyeri saat menstruasi. Obat NSAID ada ibuprofen, naproxen, asam efenamat, dan ketoprofen. Dosis awal untuk ibuprofen biasanya sekitar 400 mg. Dosis selanjutannya bisa 200 sampai 400 mg setiap 6 sampai 8 jam. Sedangkan naproxen jarang ya kita ya biasanya dengan ibuprofen atau asam efenamat nih ya atau ketoprofen. Kalau yang naproxen 500 mg, dosis selanjutannya bisa 250 sampai 500 mg tiap 12 jam. Kalau yang asam efenamat, dosis awalnya itu bisa 500 mg, dosis selanjutan bisa 250 mg tiap 6 jam. Kalau ketoprofen lebih sedikit, lebih kecil ya dosisnya, 25 sampai 50. Eh, dosis selanjutannya bisa sekitar 6 sampai 8 jam. Paracetamol juga dapat digunakan sebagai alternatif analgesik. Eh, ini utamanya pada pasien yang memang tidak toleran terhadap NSAID.
Jadi paracetamol ini bisa diberikan kalau memang pasiennya itu tidak toleran terhadap NSAID, kemudian memiliki risiko terjadinya gangguan gastrointestinal yang tinggi, kemudian ada kontraindikasi untuk penggunaan NSAID. Namun memang efek pada prostaglandin uterus itu lemah dibandingkan NSAID. Hanya untuk mengurangi nyeri saja kalau paracetamol. Jadinya ya tidak ada hubungannya dengan efek pada prostaglandinnya. Kemudian kita masuk ke gangguan menstruasi yang kedua, yaitu PMS, premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome ini kumpulan gejala fisik, emosional, dan perilaku yang muncul secara berulang pada fase luteal siklus menstruasi atau 1 sampai 2 minggu sebelum menstruasi. Dan biasanya akan membaik setelah menstruasi dimulai. Gejala PMS-nya meliputi mood swing, ya, apa mood swing itu ya, perubahan mood ya, perubahan mood, terjadinya iritabilitas, nyeri pada bagian payudara, kemudian mengalami kembung, kelelahan, fatigue gitu ya, sakit kepala dan perubahan nafsu makan. PMS biasanya tidak menyebabkan gangguan fungsi sosial yang berat. Jadi masih tetap bisa beraktivitas, hanya saja mungkin lebih ya terkait emosinya tadi ya lebih mudah, lebih sensitif, lebih ya, apa mudah ini ya mudah marah dan lain sebagainya. Jadi sedikit aja rasanya ada yang salah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. PMDD itu bentuk PMS yang paling berat. Ditandai dengan gejala emosional. Kalau yang tadi kan hanya fisik, emosional, dan perilaku. Kalau ini gejala emosionalnya ini ada dampak psikologis yang signifikan yang dapat mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, atau hubungan interpersonal. Jadi PMDD ini diklasifikasikan sebagai gangguan mood terkait siklus menstruasi dan termasuk dalam DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Jadi kalau kita bandingkan antara PMS dan PMDD, kalau PMS ini gejalanya itu ringan sampai sedang. Sedangkan kalau PMDD ini gejalanya itu berat. Prevalensinya lebih banyak lebih banyak di PMS. Jadi 20 sampai 40% dari wanita usia produktif ya. Kalau PMDD itu 3 sampai 8% wanita. Jenis gejala domainnya itu bisa fisik dan emosional ringan, sedangkan yang PMDD, premenstrual dysphoric disorder ini, emosional dan psikologis yang berat. Bagaimana dampaknya terhadap aktivitas? Kalau PMS itu dampaknya minimal, sedangkan yang PMDD ini bisa sampai mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Diagnosisnya, kalau PMS berdasarkan gejala klinis, kalau PMDD kita ada yang namanya kriteria DSM-5. DSM-5 ini Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Jadi ada kriterianya. Nah, di sini gejala terkait PMS ya. Gejala PMS itu ada abdominal pain, headache, migraine, kemudian abdominal swelling, ada nyeri pada bagian punggung ya, backache, kemudian berkeringat, iritabilitas, kemudian nyeri pada pinggul gitu ya, muscle pain, muntah, lemas, dan juga rasa tidak nyaman di bagian uh, perut. Nah, kalau diagnostik kriteria dari premenstrual syndrome, ada yang sifatnya simptomatik afektif dan ada yang somatik simptom. Ada simptom afektif dan gejala afektif dan ada gejala somatik. Kalau gejala afektifnya ada depresi,
angry outburst, jadi marah yang berlebihan, iritabilitas, kemudian kecemasan, kebingungan, dan ada penarikan diri dari sosial. Terus kalau yang somatik ada eh, apa breast tenderness ya, ke apa kaku gitu ya. Kemudian ada bloating, kembung, kemudian headache, kemudian ada pembengkakan di bagian ekstremitas. Jadi diagnosis ini dibuat paling tidak melibatkan satu gejala afektif dan satu gejala somatik yang dapat dilaporkan sebagai yang menjadi ini ya, yang kaitannya dengan PMS. Jadi paling nggak ada satu gejala afektif dan ada satu gejala somatik. Kalau syarat untuk PMS tadi, gejala tadi bisa sudah membaik dalam 4 hari dari awal mulai menstruasi. Kemudian gejala tadi muncul paling tidak eh, 2 kali dalam siklus menstruasi yang sudah tercatat. Kemudian eh, memang eh, berkaitan dengan bisa berpengaruh juga terhadap sosial gitu ya, eh, kegiatan sosialnya, aktivitas sosial. Nah, kalau prevalensi sendiri, prevalensi PMS yang severe itu bervariasi antara 3 sampai 30%. PMS lebih banyak muncul pada wanita dengan obesitas, aktivitas fisik yang sedikit, dan juga pendidikan rendah. Ini saya juga nggak tahu ya kalau yang pendidikan rendah ini relatif mungkin ya, tapi yang jelas itu yang obesitas dan juga aktivitas fisik yang minimal. Kalau aktivitas fisiknya kurang, ini biasanya lebih jadi lebih bisa menjadi salah satu faktor risiko terjadinya PMS. Kemudian kejadian PMS pada wanita yang mengkonsumsi kontrasepsi hormonal itu lebih rendah. Kemudian PMS dan PMDD itu tidak sama. Wanita yang mengalami PMDD dapat mengalami depresi sampai seminggu atau lebih sebelum mengalami menstruasi. Sedangkan PMS itu durasinya lebih pendek, lebih ringan, dan juga gejalanya lebih ke arah fisik. Seseorang bisa mengalami PMS atau PMDD sekaligus. Nah, jadi kalau yang PMS, PMDD itu bisa seorang bisa mengalami PMS saja atau PMDD saja, atau juga bisa mengalami keduanya. Jadi ini bisa dialami bersamaan gitu ya. Nah, kemudian klasifikasi dari PMDD gitu ya. Ini berdasarkan DSM-5 tadi, mood disorder. Jadi di sini ada bipolar disorder, ada depressive disorder. Nah, PMDD ini kaitannya juga masuk ke depressive disorder. Dalam depressive disorder ini ada persistent depressive disorder, major depressive disorder, kemudian ada premenstrual dysphoric disorder tadi, kemudian ada substan atau medical induced disorder, depressive disorder yang kaitannya dengan mood. Jadi uh, uh, ini masuk dari pengelompok dari klasifikasi di SM5 tadi.
statistical PMDD itu masuk salah satunya di depressive disorder. Definisi dari different type of premenstrual syndrome tadi ya. Tipenya ada premenstrual syndrome, ada yang sifatnya mild, moderate to severe, kemudian ada premenstrual exaggeration. Yang juga akan hilang saat menstruasi. Jadi sebelum menstruasi cuma beberapa hari dan hilang saat menstruasi gitu ya. Kemudian ada yang mild. Mild itu tidak membutuhkan apa ya intervensi apapun, tidak berpengaruh kalau yang mild PMS yang mild tidak berpengaruh terhadap fungsi sosial dan aktivitas sosialnya, aktivitas fisik. Sedangkan kalau yang moderate ini bisa berpengaruh terhadap kehidupan sosial, pekerjaan, tetapi masih dapat berfungsi dan berinteraksi dengan baik, walaupun itu agak sedikit mengganggu, tetapi masih tidak membatasi aktivitas fisik ataupun interaksi dengan orang lain. Kalau yang severe itu memang menjadi tidak mampu untuk berinteraksi secara personal, sosial maupun profesional, kadang-kadang menarik diri dari lingkungan sosial dan kegiatan aktivitas biasa, aktivitas sehari-hari. Nah, ini yang perlu penanganannya yang kalau yang sudah sampai ke yang severe ini. Bahkan kadang-kadang ada yang mengalami premenstrual syndrome itu sampai pingsan. Ada ya kasus seperti itu. Tapi begitu apa sudah apa hari-hari awal aja, tapi setelah itu tidak lagi gitu. Kemudian yang ada premenstrual exaggeration ini ada latar belakang psikopatologinya, ada latar belakang psikopatologi, ada latar belakang fisikal, dan juga ada latar belakang kondisi kesehatan yang lain. Jadi, kadang-kadang walaupun sudah selesai menstruasi, gejala itu tidak segera berakhir juga. Kemudian ada juga premenstrual dysphoric disorder. Ini merupakan kriteria penelitian ya. eh, Definisi dari severe PMS. Jadi ini sebenarnya definisi dari PMS eh, yang ini ya yang severe. Kemudian etiologi dari PMS atau PMDD. Di sini ada patofisiologi dari premenstrual syndrome dan premenstrual dysphoric disorder. Di sini karena memang ada fluktuasi hormon di fase luteal gitu ya, ada fluktuasi hormon estrogen maupun progesteron yang berpengaruh terhadap mood juga. Nah, perubahan estrogen dan progesteron ini bisa menyebabkan sensitivitas abnormal terhadap hormon. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan pada neurotransmitter dan juga bisa menyebabkan disregulasi dari neurotransmitter. Di sini serotonin, terjadi penurunan serotonin, kemudian ada gangguan pada sistem GABA, dan juga ketidakseimbangan neurotransmitter. Di mana ketiga hal ini bisa menyebabkan munculnya gejala fisik, gejala emosional, dan gejala psikologis. Gejala fisik tadi ya ada breast tenderness, kemudian bloating, kemudian sakit kepala. Kemudian gejala emosional ada mood swing, iritabilitas, kemudian anxiety ya, kecemasan. Kemudian gejala psikologisnya bisa depression,
eh, cemas berlebih, kemudian ada insomnia. Nah, ketiga hal ini kita lihat terhadap gangguan fungsi sosial dan kualitas hidupnya. Jadi PMS itu disebabkan hipersensitivitas pasien terhadap perubahan hormonal dan kerentanan terhadap disregulasi sistem pada syaraf pusat. Sensitivitas pasien terhadap perubahan hormonal selama masa menstruasi ini dapat meningkatkan respon emosional dan juga respon secara fisik. Hormon ovarium yang berperan dalam neurotransmitter di otak. Sistem syaraf yang terlibat adalah sistem serotogenik, GABAergic, adrenergic, dan juga opioid. Nah, ini defisiensi serotonin banyak dijumpai pada pasien PMS ataupun PMDD. Jadi, nanti penanganannya biasanya adalah dengan mengatasi defisiensi dari serotonin ini. Nah, di sini ada fluktuasi tadi ya, hormon estrogen dan progesteron. Estrogen akan meningkat pada fase folikular fase, sedangkan progesteron akan meningkat pada fase luteal. Nah, di sini ada critical levelnya, di sini ada yang sama-sama rendah gitu ya. Ada critical levelnya, di mana itu berpengaruh terhadap aktivitas serotonin di otak yang berpengaruh terhadap terjadinya depresi, kemarahan, dan kecemasan. Meskipun sebenarnya penyebab PMDD saat ini, tetapi disebabkan karena perubahan hormon menyertai pada siklus menstruasi. PMDD disebabkan oleh aktivitas vertikal hanya kadar serotonin. Nah, karena adanya defisiensi serotonin tadi memicu terjadinya depresi, ansietas, dan mood swing, anger juga lebih ke anger gitu ya. Mereka yang punya PMDD mungkin sebelumnya telah memiliki gangguan seperti depresi, gangguan kecemasan, riwayat depresi. Kok seseorang mengalami PMDD? Jadi memang sudah ada riwayat sebelumnya. Eh, penurunan eh, penurunan progesteron pada fase luteal akan berpengaruh pada GABA di central nervous system dan metabolit progesteron yang kemudian menurunkan interaksi dengan GABA dengan GABA reseptor yang sifatnya kompleks sehingga menyebabkan gangguan ansietas. Perubahan reseptor estrogen alfa yang berpengaruh terhadap kadar serotonin dalam central nervous system sehingga menyebabkan terjadinya perubahan mood. Kemudian penurunan opioid endogen. Wanita saat mengalami PMDD mempunyai opioid endogen atau endorfin yang relatif rendah sehingga tidak bisa mentolerir ambang nyeri. Rendahnya konsentrasi serotonin ini pada fase luteal, turunnya estrogen akan menurunkan produksi serotonin, sehingga berpengaruh terhadap regulasi mood dan menjadi faktor pemicu depresi. Jadi ini penjelasan dari mekanisme terjadinya PMDD tadi. Nah, gejala PMDD ini mulai dari mood depresi dan putus asa, perubahan mood yang kemudian kecemasan, marah yang persisten, kemudian terjadinya konflik yang meningkat, tidak tertarik dengan aktivitas harian, susah berkonsentrasi, mudah
lesu dan merasa tidak bertenaga, kemudian ada perubahan nafsu makan berlebihan, terus hiperinsomnia, dan tidak bisa mengontrol diri sendiri. Gejala fisiknya ada pembengkakan pada payudara, nyeri otot, dan berat badan naik. Jadi ini gejala fisik dan juga gejala moodnya. Kalau diagnosis dari PMD muncul secara konsisten pada fase luteal siklus menstruasi serta menghilang setelah menstruasi dimulai. Jadi kriteria diagnostiknya itu pasien mengalami lebih dari 5 gejala pada minggu terakhir sebelum menstruasi yang membaik dalam beberapa hari setelah menstruasi dimulai. Minimal satu gejala utama berikut harus ada: mood yang labil, iritabilitas atau kemarahan yang tidak jelas, mood depresi dan perasaan putus asa, kecemasan atau ketegangan berlebihan. Untuk syarat diagnosis, untuk menegakkan diagnosis PMDD harus memenuhi kondisi berikut. Gejalanya mengganggu fungsi sosial, pekerjaan atau hubungan interpersonal. Gejala tidak disebabkan oleh gangguan psikiatri yang lain. Kemudian pola gejalanya terjadi pada sebagian besar siklus menstruasi dalam 1 tahun terakhir. Tapi kita nggak boleh mendiagnosis sendiri juga ya sebetulnya seperti ini. Tapi kita untuk untuk belajar terkait farmakoterapi, kita kan juga perlu tahu terkait penyakit yang akan dilakukan terapi tadi ya. Nah, diagnosis sebaiknya dikonfirmasi siklus menstruasi. Nah, gejala tambahan yang dapat terjadi di luar dari 4 gejala utama tadi, yang menyertai misalnya penurunan minat terhadap aktivitas sehari-hari, kesulitan dalam berkonsentrasi, kelelahan atau penurunan energi, perubahan nafsu makan, makan berlebih atau justru eh, makan berlebih, craving makanan tertentu, atau justru tidak nafsu makan. Kemudian ada gangguan tidur dan perasaan yang overwhelm atau kehilangan kontrol gitu ya. Kemudian ada juga gejala fisik tertentu. Nah, dalam DSM-5, PMDD tadi diklasifikasikan sebagai gangguan depresi yang tidak spesifik. Nah, eh, dengan penekanan gejala emosional dan perilaku kognitif. Jadi di sini tadi ini Mas nih jadi peningkatan LH tadi diikuti juga peningkatan estrogen tingkat di akhir dan dia turun gitu ya. Nah, gejala ini harus dibatasi pada fase luteal saja. Jadi di sini. Dan bukan merupakan peningkatan dari gejala depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian yang sudah ada sebelumnya. Kemudian harus dikonfirmasi secara prospektif selama setidaknya 2 siklus menstruasi berturut-turut. Sebuah periode bebas gejala atau fase folikuler dalam siklus menstruasi sangat penting dalam membedakan PMDD dari gangguan kecemasan. Jadi bebas gejala saat fase folikuler itu merupakan pembeda antara PMDD dengan gangguan kecemasan yang sudah ada yang lain, yang sudah ada sebelumnya.
Kemudian tujuan dan strategi terapi pada PMS, kalau tujuan terapinya adalah mengurangi gejala fisik dan emosional pada fase luteal, memperbaiki fungsi sosial dan kualitas hidup pasien. Beberapa strategi yang bisa diterapkan, yang pertama dengan modifikasi gaya hidup, terapi simptomatik, terapi farmakologis, dan juga terapi hormonal. Perubahan gaya hidup atau modifikasi gaya hidup ini sangat bermanfaat kalau diterapkan pada PMS yang sifatnya ringan. Jadi bisa dengan olahraga teratur, manajemen stres, kemudian tidur yang cukup, diet seimbang, kemudian menggunakan suplemen atau vitamin tertentu gitu ya. Kemudian kalau terapi simptomatik yang banyak dipakai bisa dengan NSAID untuk mengatasi nyeri dan sakit kepala. Bisa juga diberikan diuretik tapi jarang dilakukan ya kalau pada yang sedang gitu ya. Kalau memang terjadi retensi cairan dan bloating bisa diberikan diuretik. Kemudian terapi farmakologis utama terutama pada PMS yang severe dan PMDD. Itu untuk eh, mengatasi PMS itu bisa dengan nutrisi, diet nutrisi yang cukup, eh, cukup cukup olahraga dan juga minum stres. Untuk PMS yang ringan sampai jika tidak respon baru bisa diberikan obatan dengan kombinasi atau gejala PMS atau PMDD. Kalau gejalanya itu ringan, ini bisa dengan lifestyle modification dan juga pemberian suplemen kalsium. Sedangkan kalau yang moderate to severe juga dimulai dengan perubahan gaya hidup dan suplemen kalsium. Kemudian dilihat apa suplemen kalsium. Kalau iya, dilanjutkan terus terapi yang ada. Jadi tetap dilakukan lifestyle modification dan suplementasi kalsium. Nah, kemudian kalau tidak, kalau tidak membaik, ini bisa dilihat dari dominasi gejalanya. Dominasi gejalanya itu lebih ke fisik, mix fisik dan mood, atau lebih dominan terhadap gejala moodnya. Kalau physical predominate-nya bisa diberikan first line treatment SSRI atau luteal progesterone. Alternatifnya ini ya, ini beberapa alternatif terapinya. Kalau gabungan antara physical dan mood itu bisa diberikan SSRI, luteal progesterone, atau kombinasi hormon. Alternatifnya hampir sama ya. Kemudian kalau yang predominate-nya itu adalah mood symptom, itu dengan SSRI. Dan eh, melanjutkan kombinasi hormon. Jadi ini beberapa manajemen dari PMS ataupun PMDD. Nah, tadi jadi pola tidur yang terganggu, jadi kita bisa buat jadwal tidur terutama pada fase luteal, kemudian pembatasan konsumsi sodium, ini untuk menimbulkan kembung, retensi cairan, dan pembengkakan payudara dan nyeri. Kemudian bisa dengan pembatasan kafein, kemudian olahraga
untuk meningkatkan kadar endorfin. Kemudian bisa juga suplementasi B6. Ini merupakan kofaktor sintesis triptofan dan tirosin dan juga bisa dengan vitamin E atau tokoferol. Ini untuk mengurangi pelepasan asam arekidonat yang nanti turunannya menjadi pelepasan prostaglandin. Nah, suplemen yang dapat diberikan, suplemen dan vitamin untuk PMS, ada kalsium karbonat. Ini mekanismenya mempengaruhi neuromin B6 atau piridoksin. Ini berperan dalam sintesis serotonin dan dopamin. Kemudian ada juga magnesium. Ini memodulasi neurotransmitter dan relaksasi otot. Yang vitamin E ini adalah antioksidan yang dapat membantu tadi nyeri pada payudara, membantu mastal. Ini mungkin jarang ada di kita ya, mempengaruhi dopamin dan prolaktin. Ini beberapa dosis umum yang digunakan, kalsium karbonatnya antara 1000 sampai 1200, vitamin B-nya 50 sampai 100 mg per hari, magnesium 200 sampai 400 mg per hari, vitamin E 200 sampai 400 international unit per hari. Gitu ya. Kalau yang sudah ada beberapa studi untuk kalsium karbonat, memang menunjukkan penurunan gejala PMS dengan pemberian kalsium karbonat. Sedangkan vitamin B6 itu hindari dosis lebih dari 100 mg karena karena meningkatnya resiko terjadinya neuropati. Kalau magnesium memang dia dapat membantu gejala mood dan retensi cairan. Kalau yang penggunaan vitamin E ini bukti klinisnya masih terbatas. Casterberry ini juga masih terbatas ya, bukti ilmiahnya. Kemudian tadi obat yang dapat digunakan untuk PMDD adalah obat SSRI, serotonin selektif reuptake inhibitor. Jadi ada fluoxetine, sertralin, paroxetine maupun escitalopram. Kalau fluoxetine ini memang dia menghambat reuptake serotonin sehingga dapat meningkatkan kadar serotonin sinaptik sehingga memperbaiki gejala mood. Kemudian ini lini pertama PMDD kemudian yang sertralin SSRI ini juga menghambat reuptake serotonin di sistem syaraf pusat. Respon klinis sering cepat pada PMDD. Kemudian paroxetine ini dosisnya 10 sampai 20 mg per hari. Ini juga menghambat reuptake, ya namanya juga SSRI ya. Serotonin Selective Reuptake Inhibitor. Jadi dia kan titik tangkapnya adalah meningkatkan kadar serotonin gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari penggunaan fluoxetine, sertralin, paroxetine, dan juga escitalopram. Kalau escitalopram itu ada kemungkinan terjadi QT QT pada rekam jantung, perpanjangan gelombang QT-nya. Kemudian bisa juga diberikan obat hormonal, ada combine oral kontraseptif, dosisnya 1 tablet per hari. Ini tujuannya untuk menekan ovulasi dan menstabilkan fluktuasi dari hormon estrogen dan progesteron. Berguna untuk PMS atau PMDD dengan gejala fisik dan emosional, tapi kontraindikasi untuk seseorang yang yang punya risiko terjadinya tromboemboli. Kemudian growth releasing hormone GnRH, misalnya leuprolid ini bisa diberikan 3,75 mg intravena tiap bulan. Ini menekan sekresi gonadotropin releasing hormone GnRH ini gonadotropin releasing hormone sehingga menurunkan estrogen ovarium dan menghentikan siklus menstruasi. Digunakan pada PMDD yang sifatnya refraktor
Efek sampingnya ya gejala menopause dan osteoporosis karena ditekan ya kadar estrogennya. Kemudian alprazolam ini 0,25 sampai 0,5 miligram 2 sampai 3 kali per hari yang diberikan pada fase luteal ini dapat meningkatkan aktivitas GABA untuk menekan efek ansietasnya. Hanya untuk kasus tertentu uh, mungkin terjadi resiko sedasi dan ketergantungan. Spironolakton di WO 400 mg per hari. Ini antagonis aldosteron untuk mengurangi retensi ting dan edema, tapi perlu dimonitor kadar kaliumnya. Kemudian NSAID, ibuprofen, naproxen ini sesuai dengan dosis analgesik. Dia menghambat siklooksigenase sehingga menurunkan kadar prostaglandin. Jadi menurunkan nyeri ya, terjadinya nyeri. Digunakan untuk gejala nyeri bukan untuk terapi utama PMDD. Red flag, ada green flag, ada red flag ya. Di sini ada apa tanda perhatian pada gangguan menstruasi. Beberapa kondisi berikut memerlukan perhatian medis karena dapat menandakan kelainan ginekologis yang serius. Misalnya perdarahan menstruasi yang sangat banyak, menstrual bleeding lebih dari 7 hari, atau mengganti pembalut setiap kurang dari 1 sampai 2 jam, nyeri menstruasinya sangat berat atau semakin memburuk, terutama jika tidak merespon terhadap analgesik. Kemudian onset dysmenorrhea-nya itu di atas usia 25 tahun. Amenorrhea lebih dari 3 bulan pada wanita yang sebelumnya memiliki siklus teratur. Jadi tidak haid selama lebih dari 3 bulan pada wanita yang biasanya siklus haidnya itu teratur, itu juga merupakan apa apa harus hati-hati ya. Mungkin perlu konsultasi gitu ya ke ginekologis. Kemudian ada terjadi perdarahan di luar siklus menstruasi, intermenstrual bleeding misalnya. Kemudian gejala sistemik seperti demam, pusing berat atau tanda-tanda anemia. Serta kalau ada gejala PMDD berat yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari atau yang mengganggu apa interaksi sosial dengan orang lain gitu ya. Jika ada beberapa gangguan ini harus segera dikonsultasikan ke dokter. Ini slide terakhir, peran apa pelayanan kesehatan wanita. Yang pertama tadi terkait screening gejala awal. Kita bisa mengarahkan kapan seseorang itu perlu mencari apa pertolongan secara medis gitu ya. Jadi screening gejala awal untuk identifikasi PMS, dysmenorrhea atau kemungkinan PMDD, kemudian lakukan konseling penggunaan obat, memberikan informasi terkait penggunaan NSAID, SSRI, dan juga terapi hormonal. Kemudian kita juga perlu menggali riwayat pasien, apakah pasien tadi sesuai dengan terapi yang diberikan gitu ya, memantau kemungkinan terjadinya efek samping dan lain sebagainya. Ya, monitoring terapi ya, memantau efektivitas terapi serta potensi terjadinya efek samping. Kemudian kita bisa memberikan edukasi terhadap pasien, memberikan informasi mengenai modifikasi gaya hidup, manajemen stres dan pola hidup sehat. Kemudian rujukan rujukan yang tepat saat kita mengidentifikasi adanya red flag tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Jadi kuliah kita terakhir hari ini sebelum UTS ya. Jadi nanti soal ujiannya adalah yang ada perkuliahan. Kalau yang ada tugas, kemarin tugas apa ya? Tugas diskusi itu tidak masuk ke ujian ya, ke UTS. Jadi ini kuliah terakhir sebelum UTS ya.
Jadi nanti kalau farmakoterapi 1, materi untuk ujiannya adalah terkait DRP, kemudian nyeri dan sakit kepala dan osteoporosis, kemudian rasionalitas terapi dan juga gangguan menstruasi. Kemudian itu nanti, jadi kira-kira ada berapa soal itu ya? 50 soal. 50 soal. Bentuk soalnya adalah multiple choice MCQ. Nanti kalau ada yang tanya ya. Jadi sifatnya nanti adalah multiple choice question. eh ini saya stop share sekalian saya coba tuh share. Presensi ada yang belum presensi kah? Ada yang belum presensi? Kalau ada yang belum presensi bisa presensi. Jadi nanti eh, 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 bentuknya pilihan nggak cap-cip-cup gitu ya. Jadi nanti untuk soal yang membuat siapa, yang membuat semua yang mengampu mata kuliah farmakoterapi 1 sebelum UTS, baik dari kelas A, B, C maupun kelas IUP. Jadi nanti materinya sepertinya sudah ada ya di Elok, bisa diakses di Elok. Kalau ada yang belum mungkin bisa diinformasikan materi apa yang belum ada. Tapi sepanjang pengetahuan saya sudah ada di Elok. Silahkan dicek di Elok kasusnya. Kemudian nanti kalian ujiannya tanggal berapa ya? Farmakoterapi 1. Farmakoterapi 1 itu hari Kamis tanggal 9 April. Jam 10 ya. Jam 10. Oke. Kalau kelas C itu 83 orang ya. Sudah. Kelas C ini nanti terbagi-bagi ya. Ada di Classroom 202, 203, 321, dan 322. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik dari materi kuliah maupun dari apa nanti ujiannya. Jadi recap untuk hari ini kita membahas mengenai gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi yang kita bahas ada dysmenorrhea. Jadi PMDD itu bisa diklasifikasikan juga sebagai PMS yang berat. Yang kalau dysmenorrhea itu kan nyeri saat haid. Itu hubungannya karena kalau dysmenorrhea tadi ada 2 ya. Dysmenorrhea primer maupun sekunder. Kalau yang sekunder memang tidak memberikan respon yang baik dengan NSAID. Jadi kalau yang sekunder itu perlu diidentifikasi kelainan apa yang dialami oleh pasien, kemudian diterapi sesuai kelainan yang dialami oleh pasien. Jadi NSAID hanya untuk mengurangi nyerinya. Kalau yang primer, terapi lini pertamanya adalah obat NSAID karena memang dia sifatnya adalah untuk mengatasi terjadinya peningkatan kadar prostaglandin. Jadi nyerinya itu disebabkan karena peningkatan kadar prostaglandin. Kemudian kalau yang PMS dan PMDD, PMS itu memang gangguan baik secara fisik, emosional, maupun ini ya, fisik, emosional, dan secara fungsional juga ya. Tadi itu kalau yang PMDD itu yang jauh lebih ini. Kalau PMDD itu yang lebih, maaf, PMDD itu yang lebih ini ya, lebih parah dibandingkan yang hanya PMS saja. Kalau PMS ini tidak sampai seseorang itu menarik dari kehidupan sosial, tidak sampai menyebabkan terjadinya apa penarikan diri, mengganggu interaksi sosial gitu ya. Jadi kalau yang PMS itu kan memang ada gejala fisik, emosional, dan perilaku. Tapi kalau yang PMDD itu sampai melibatkan psikologis juga. Jadi kalau PMDD dalam apa klasifikasi DM DSM-5 tadi, DMS atau DSM ya, DSM-5 tadi dia masuk ke kategori depresi yang tidak terklasifikasi. Memang persentasenya lebih sedikit, tetapi ini memang efeknya lebih
parah dibanding hanya PMS saja. Kemudian untuk diagnosis banding, dilihat pada fase folikular itu tidak ada gejala depresi. Tapi kalau depresinya hanya muncul di fase luteal aja gitu. Jadi bebas gejala di fase folikular. Folikuler. Kemudian kalau diagnosis PMDD itu minimal itu ada satu dari 4 gejala utama. Ada mood swing, irritabilitas, depresi mood, mood depresi atau kecemasan. Jadi paling nggak ada satu dari 4 itu. Bisa empat-empatnya, bisa salah satu. Itu yang merupakan gejala gejala dari PMDD. Jadi paling nggak ada minimal ada satu gejala utama, diikuti gejala tambahan yang lain. Gejala tambahannya macam-macam ya, dari penurunan minat, kesulitan konsentrasi, dan lain sebagainya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Jadi memang gangguan yang terjadi ini hubungannya dengan hormonal ya, fluktuasi hormonal yang terjadi pada saat siklus menstruasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada izin, kalau mudah-mudahan udah jelas ya. Eh, eh, Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk kuliah hari ini. Mohon maaf secara daring gitu ya. Eh, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dan kekhilafan selama mengampu mata kuliah farmakoterapi 1. Sepertinya saya tugasnya sudah selesai sampai dengan UTS ini. Untuk yang setelah UTS nanti dengan Bu Vita dan Bu Woro. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama berinteraksi dengan adik-adik semuanya. Sukses untuk ujiannya, sukses untuk kedepannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam Semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih banyak, Bu. Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.